Baik pemirsa, dan untuk membahas ini kami sudah bersama dengan narasumber pakar hukum Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi Kang Asep. Kang Asep, ini 17 November 2019, sekarang sudah tanggal 22 Januari, sudah 2 bulan lebih ini ya. Tetapi ini masih dalam tahap penyelidikan. Mengapa kasus ini sepertinya sulit sekali untuk naik tingkatnya begitu Kang Asep? Anda melihatnya seperti apa ini? Publik itu digegerkan ketika beli pesawat, diisinya seorang direktur utama, ya kemudian di dalam ternyata ada barang, ada motor, ada sepeda yang tidak melalui proses, sehingga kan melanggar undang kepabeanan, pajak, barang mewah dan seterusnya. Sehingga yang muncul kan 2 orang menteri keuangan dan menteri BUMN. Kita berharap bahwa ini ada penyelesaian ya. Setidak-tidaknya kok seorang pemimpin seorang Garuda ya kok memberikan contoh yang tidak baik gitu kan. Kok bawa barang tidak melalui prosedur. Nah itu. Nah, kita berharapkan semua bahwa ini harus diselesaikan. Nah, dari mulai awal inilah sehingga Garuda jadi masalah, sehingga diberhentikan sementara, ditunjuklah pejabatnya. Nah, hari ini kan akan ada RUPS. Nah, persoalan saya yang menarik bukan itu. Nah, proses penyelundupan memasukkan barang itu yang menyangkut tadi melanggar undang-undang kepabeanan, undang-undang pajak, sampai jauh di mana? Karena kan pernyataan Bea Cukai waktu itu kan penyelidikan. Nah, serangkaian tindak pidana. Masalahnya apa? Kalau waktu itu diumumkan gara-gara ini sehingga ada RUPS hari ini, sekarang ada penyelesaian. Ya, pertanyaan mendasar kan, loh kalau kemarin itu tidak ada tindak pidana penyelundupan melanggar kepabeanan maupun pajak, ya ngapain ada RUPS? Ini seperti menggantung begitu ya? Kan, hukum itu kan butuh kepastian gitu. Kalau kepastian dulu sampai 2 menteri mengumumkan, sekarang ada tindak lanjutnya sampai sejauh mana? Yang terang benderang, dia bawa sepeda, dia bawa motor. Ya, dalamnya itu, dalam prosedur itu, nah sejauh mana? Kalau memang tidak pidana, umumkan bahwa ini tidak ada pidana gitu kan. Apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh kepabeanan ini sendiri dalam undang-undangnya sebenarnya sudah ada begitu kan, hukumnya sudah ada, aturannya sudah ada. Apa yang dibutuhkan? Apakah barang bukti sudah ada? Ini apa yang masih kurang kalau Anda melihatnya ini Kang Asep, sehingga sulit untuk dinaikkan ini? Hukum itu kan serangkaian tindak, dalam hukum itu ada penyelidikan, ada penyidikan. Nah, penyelidikan itu serangkaian tindak untuk menemukan tindak pidana. Nah, sekarang kan jelas gamblang ya, bahwa dia membawa setidaknya yang gampang kan motor dan sepeda. Apakah itu merupakan tindak pidana? Ya, saya katakan kan ada pasal-pasalnya di undang kepabeanan itu. Ya, kalau itu ada pidana pasti ada pelakunya kan. Nah, yang bawa itu siapa pemiliknya? Yang bayar itu siapa? Kan jelas. Nah, maka sekarang nggak ada pelakunya. Nah, katakanlah dia udah bayar undang biaya kepabeanan atau udah bayar pajak. Nah, persoalannya apa? Sudah selesai sampai situ? Kan enggak. Nah, pertanyaan berikutnya, loh kalau nggak ada, ya berarti kan statusnya jangan diganti sebagai dirut kan? Iya. Makanya ini hari ini RUPS LB akan diumumkan, sudah dicopot, tetapi bahkan ini menjadi tersangka juga sebetulnya belum begitu kan? Ya makanya sejauh mana sekarang tindakan penyidik, kalau tidak salah kan udah penyidikan, kalau tidak penyidikan kan udah harus sudah ada tersangkanya gitu. Sampai kan. Saat ini nah, makanya di undang-undang kepabeanan itu yang mengatur tindak pidana, apa artinya tindak pidana itu kalau tidak diwujudkan? Sekarang udah nyata prosedurnya, faktanya, kejadiannya yang bikin geger, udah gitu jangan sampai hilang dong. Ya kalau nggak ada bilang, katakan, umumkan, berarti tidak ada gitu kan. Kasihan misalkan itu kan. Tapi kalau ya harus diproses, kan depan hukum sama. Kalau tidak ada tindak lanjutnya, ngapain juga rame-rame dulu konferensi pers orang menteri. Mengapa akhirnya melempem? Anda melihatnya kenapa? Ya, sekali lagi, waktu ini kewenangan penyidik Bea Cukai kan. Nah, sekarang penyidik Bea Cukai jelaskan dong ya bahwa prosedur ini dilakukan tidak ada misalkan tindak pidananya atau ada tindak pidananya. Nah, kan jelas tadi saya katakan prosedurnya nyangkut-ngangkut barang-barang itu. Unsur ada tindak pidana atau tidak adanya tindak pidana apa saja sebenarnya? Kan yang dibutuhkan unsur-unsur pasal itu kan bisa dibuat pasal 002 ya dan seterusnya ABC itu kan ada pasalnya jelas. Orang yang bawa tanpa hak dan melawan hukum. Nah, sekarang persoalan sederhana, apakah membawa sepeda, membawa motor yang kita udah tahu ceritanya panjang, publik udah tahu, perbuatan melawan hukum atau tidak? Apakah memasuk tindakan penyelundupan bea cukai atau tidak? Kan berpikir sederhana, itu kan unsurnya masuk. Nah, kalau sekarang tidak ada, katakanlah cukup bayar biaya, ya tinggal umumkan, bahwa ini nggak ada pidananya gitu. Karena kalau tidak salah AA sendiri di awal terungkapnya kasus ini sempat mengatakan, gampang ini tinggal bayar aja kok gitu, tidak akan sampai tindak pidana. Ia sendiri sudah begitu percaya diri. Ya, sekarang kalau orang mengatakan bahwa aja nggak ada masalah, ya kalau sekarang seorang direkturnya bisa bawa gitu, apalagi yang lain-lain nanti kan. Kan harusnya bahwa semua bawa barang dari luar itu tidak boleh kan melanggar kepabeanan. Tapi tidak hanya kepabeanan, ada pajak, ada pidananya, karena di undang-undang kepabeanan itu belakangnya pasal 100 dan seterusnya itu kan ada tindak pidana, ada sanksinya yang minimal 1 tahun sampai 10 tahun, dendanya miliaran. Ada yang lebih penting, kan ada pernyataan bahwa itu bukan barangnya, ya. Baik. Nah,
ketika dinyatakan barangnya ternyata dia barangnya mulai pesan setahunnya beberapa waktu sebelumnya. Karena yang menyatakan bahwa itu bukan milik barangnya. Dia harus dibuka loh, tidak hanya selesai di situ. Kalau misalnya ia membayar, artinya sudah bisa selesai belum? Oke, itu hanya kebayar kepabeanan. Denda kepabeanan itu dibayar. Tapi kan pidananya harus dijelaskan. Tetap harus. Apa artinya di Undang Kepabeanan pasal 102 dan seterusnya itu tindak pidana penyelundupan tidak dilakukan. Hanya embel-embel aja kayak kitab suci bahwa pasal ini bunyinya gini tapi tidak ada tindak lanjut. Ya percuma dong. Belum dulu penyelundupan. Nah, sekarang kan Bea Cukai katakan waktu itu kan sedang penyelidikan, ya. Nah sekarang kalau tidak penyelidikan umumkan kita aja coba ini tidak ada pidananya. Berarti ini ada di Bea Cukai sekarang keputusannya. Nah penyidik PNS itu kan tidak Bea Cukai yang melakukan. Waktu itu kita berharap polisi, tapi kan Bea Cukai yang melakukan, itu kan Bea Cukai umumkan bahwa ini tidak ada pidananya. Oke, berarti harus digojlok-gojlok lagi ini Bea Cukai. Kalau ada pidananya sampai jauh mana, kalau nggak ada juga umumkan. Tidak ada, karena apa? langsung memberikan pengumuman bahwa ini tidak ada tindak pidana, tidak ditemukan. Betul. Tapi kalau ada harus terus dilakukan pengusutannya. Ya, begitu. karena ini bukan tindak pidana, tidak ada barang bukti, misalkan tidak untuk dilanjutkan tidak bisa lanjutkan kalau itu memang ada itunya alasannya. Tapi kalau ada yang pidana ya majukan supaya tahu, jangan sampai sekarang RUPS gara-gara itu tiba-tiba nggak ada. Baik, Kang Asep, kalau kita melihat ini kasus penyelundupan Harley Davidson dan juga sepeda ini sendiri akhirnya menjadi panjang begitu. Kita melihat banyak berbagai dugaan apa yang terjadi dalam Garuda dan kita melihat juga ada laporan dari salah satu pramugari yang merasa dicemarkan nama baiknya. Anda melihat kalau kasus seperti ini seperti apa, Kang Asep? Ya, kita harus mengambil ya. Pertama gini, kan Garuda tuh ngangkut barang, harus resmi semua. Orang udah tahu kan. Nah, kalau sekarang pemimpinnya bawa barang tidak resmi, terlepas itu hanya melanggar kepabeanan, katakanlah kepabeanan tidak ada pidananya, tapi kan itu melanggar etika yang sangat tinggi sekali. Kalau yang punya Garuda bisa melakukan itu, kenapa kami nggak bisa? Walaupun faktanya oknum-oknum lain juga pejabat ada yang melakukan itu kan, yang tidak pernah ini sudah menjadi seperti hal yang umum terjadi. Orang-orang udah juga tahu lah minimal kan semua itu bahwa rahasia umum. Tapi kan harus ada penyelesaian, jangan sembarangan orang ketika naik pesawat miliknya pesawatnya sendiri yang punya sendiri bawa seenaknya, pembelajaran berharga. Kan kita juga kalau bawa barang-barang tidak melalui bea kan kena, dipermalukan kan kadang-kadang kalau kita juga melanggar kan. Itu juga perhatian pertama. Kedua, nah sekarang akhirnya menyangkut ke hal lain yang sifatnya pribadi kan, menyangkut ya dan sebagainya lah, cerita sangat pribadi. Itu kan menyangkut nama orang, belum tentu benar gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan itu nggak benar, kan kasihan. Katakanlah misalkan oknum pejabatnya, oknum karyawannya dianggap ada sesuatu, padahal nggak ada. Itu cerita udah kemana-mana kan, tidak hanya cerita penyelundupan, tapi ada cerita yang sifatnya yang sangat sensitif lah, yang mungkin juga tiap orang melakukan, teman aib itu belum terbuka. Tapi kalau itu aib itu menyebar, katakanlah sekarang, apalagi kalau pernyataan pramugari ini persaingan kerja di antara itu, kan lucu. Suatu penerbangan yang dalamnya ada karyawannya, ada pramugari, ternyata ada persaingan kan, dan persaingan muncul ke permukaan, tapi muncul ke permukaan itu bukan perbaikan sistem, tapi ya hal yang begituan yang nggak lucu gitu menurut saya. Baik, berarti ini kalau misalnya unsur pidana sudah ditemukan, kemudian dari pihak Bea Cukai juga belum ada kaitan dengan seperti ini, kemudian apa yang bisa dilakukan selanjutnya, Kang Asep, kalau seperti itu? Ya, sekarang ketika ada kasus, kan orang harus selesai dong, ya, atau nggak selesai. Ketika selesai sampai di mana prosesnya? Kita butuh tahu, publik kan butuh tahu, transparansi dong. Kalau misalkan nggak selesai, ya apa alasannya? Ya kalau selesai, loh kenapa berkas ini nggak nyampe-nyampe ke kejaksaan, misalkan atau ke kepolisian untuk lanjutnya disidangkan di pengadilan gitu kan? Nah itu semua harus butuh penjelasan kepada publik. Jangan di awal konferensi pers 2 orang menteri turun, ternyata ujungnya nggak ada. Ibaratkan hujan duar udah gitu hilang. Loh ini apa-apaan gitu kan? Nah perlu gitu. Ada nggak ada sih bukti, karena ya pertama kembalilah ke publik juga, jangan merasa di awal seolah-olah hanya pamer. Kedua juga menyangkut nasib orang. Setelah direktur AA misalkan kalau dia benar-benar melanggar, ya BAB udah selesai BA, apa pidana ada nggak ada harus dibuktikan. Nah kemudian juga ada kan pernyataan-pernyataan pejabat yang menyatakan dan sebagainya harus dibuka. Apakah itu kebohongan, berita palsu misalkan, harus sampaikan. Belum apalagi menyangkut karena kan ada serikat-serikat pekerja yang menyatakan dan sebagainya kan ada kelompok-kelompok. Apalagi sekarang menyangkut nasib pramugari yang sifatnya sangat pribadi, yang saya nggak sanggup ngomongnya. Oke, baik. Berarti ini kita menunggu gerakan dari atau gebrakan dari Bea Cukai untuk melanjutkan kasus ini begitu ya, Kang. Ya berapa konferensi pers lagi Menteri Keuangan, jangan di awal aja. Menteri Keuangan konferensi pers. Artinya Menteri BUMN, Menteri Keuangan juga semuanya. Jangan di awal aja ribut dan akhirnya nggak ada penyelesaian, hilang. Emangnya hujan. Oke, baik. Terima kasih. Kang Asep sudah bergabung bersama kami. Belum apalagi menyangkut karena kan ada serikat-serikat pekerja yang menyatakan dan sebagainya kan ada kelompok-kelompok. Apalagi sekarang menyangkut
masih pramugari yang sifatnya sangat pribadi, yang saya nggak sanggup ngomongnya. Oke, baik. Berarti ini kita menunggu gerakan dari atau gebrakan dari Bea Cukai untuk melanjutkan kasus ini begitu ya, Kang Ya berapa Asep, konferensi pers lagi Menteri Keuangan, jangan di awal aja. Menteri Keuangan konferensi pers. Artinya Menteri BUMN, Menteri